warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita lanjutkan materi terkait dengan mata pelajaran geografi. Gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah baik. Semangat lah. Semangat. Semangat. Siang-siang gini. Semangat. 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 Oke, bagus. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan bisa dipimpin oleh Dimas. Kita berdoa sebelum pelajaran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, selesai berdoanya. Sebelumnya kakak mau presensi ke kalian semuanya. Ada yang nggak turun? Ada 3 orang. 3 orang. Apa keterangannya? Alfa? Sakit? Izin sakit apa? Lah, kakak presensi. Ahmad Rifani, apa ini? Sakit. Sakit. Ya, Mana Faisal? izin. Izin kemana? Izin pakai dulu. Habis itu Dimas, Hadir. Hidayatullah, Ada Istiqomah, Ada. Mahmud. Mahmud mana? Aku tahu. Alfa. Tadi sebelumnya belum presensi kan di sini? Disebutkannya sudah. Oh, nggak ada titik-titik. Pak Rizal, ada Wildan, ada Mursidah, Tadi. Nur Aisyah. Ya. Oke, bagus banget. Ya. Kemarin materi kita sebelumnya tentang apa? Tentang struktur ruang desa. Ruang desa. Jadi kalian masih ingat nggak apa itu struktur ruang desa? Struktur ruang desa. Bentar dulu, katanya siapa ya? Pak Rizal, apa itu desa? Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur fisiografis, sosial, ekonomi politik, serta kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Itu pengertian dari Desa. desa. Kemudian untuk klasifikasinya kemarin apa aja? Untuk Dayak, apa klasifikasi desa? Desa itu ada seperti apa? Klasifikasi desa. Perbedaan desa dapat dilihat dari kenampakan fisik, kondisi sosial, tatanan pemerintahan, dan kebiasaan penduduk. Klasifikasi desa berdasarkan perkembangan kehidupan sebagai berikut. Desa swadaya, yaitu desa yang masih terikat pada tradisi dan memiliki lembaga sosial yang masih sederhana. Desa swakarya, yaitu desa yang telah berkembang lebih maju, ada pengaruh dari luar desa, adat istiadat sudah maju, dan mata pencaharian sudah bervariasi. Desa swasembada, yaitu desa yang telah maju ditandai dengan berkurangnya pengaruh adat istiadat. Klasifikasi desa berdasarkan mata pencaharian penduduk antara lain desa agraris, desa nelayan, dan desa industri. Ya, itu termasuk dengan klasifikasi desa ya. Ada 3 kemarin, ada desa swadaya, swakarya, dan swasembada. Kalau swadaya itu desa yang apa? Nah, kalau desa swakarya, Yang berkembang. kalau swasembada, bagus, masih ingat mata pelajaran sebelumnya. Kemudian untuk struktur ruang desa, Mursidah apa? Struktur ruang desa berupa bagian-bagian wilayah desa yang menunjukkan peruntukan penggunaan lahan. Struktur desa dibedakan menjadi ruang yang memiliki fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Faktor yang mempengaruhi perbedaan struktur desa sebagai berikut. Ketersediaan air. Ya. Air merupakan kebutuhan pokok bagi Langsung ya. penduduk. D. Kondisi tanah. Ya. D. Topografi. D. Cuaca. E. Aktivitas penduduk. Dan F. Budaya. Ya.
termasuk dalam struktur ruang desa. Ruang desa. Untuk pola permukiman bisa dibacakan oleh Istiqomah. Apa itu pola permukiman? Ada berapa? Ada berapa pola permukiman? Pola pemukiman menyebar, Ada? Bisa apa lagi? pola pemukiman memanjang, Ya. Dan ada 3. Ada pola permukiman mengelompok. Nah, 3 itu kurang 1 ya. Oke, ya bagus lah. Ada masih ingat sebelumnya kita akan masuk ke materi tentang struktur kota peruangan dan perkembangan kota. dan perkembangan kota. Jadi sebelum ke materi lebih lanjut, kakak di sini akan memaparkan tujuan dari kita belajar ini. Yang pertama kita mengetahui pengertian dari struktur ruang kota, perkembangan kota juga. Terus ada juga untuk potensi perkembangan kota seperti apa. Dan kalian bisa membedakan seperti apa perkembangan kota itu seperti apa. Jadi itu daripada tujuan struktur peruangan dan perkembangan kota. Jadi kita masuk ke yang pertama yaitu struktur peruangan dan perkembangan kota. Kita next. Ya. Pengertian dan karakteristik kota. Ya. Pengertian dan karakteristik kota. Yang pertama menurut R. Bintarto, kota itu merupakan suatu sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen serta materialistik. Sebelumnya kemarin kalian sudah ada itunya, materinya? Ada. Jadi sebelumnya kakak share dulu ke kalian semuanya. Ya. Silakan kalian semuanya di scan nih. Di scan satu-satu. Dari Wildan bisa di scan. Ya, di scan. Jadi di sini silakan kalian buka scanan ini buat materi yang lebih lanjut, lebih rinci. Ya, betul ya. Satu-satu silakan maju ke depan. Seperti biasa ya. Di scan. Google itu. Google Lens. Google Lens tuh. Yuk Aisyah, ke depan. Depan. Oke. Paskan. Malu. Nah, Linknya tuh. kalau bisa di share ke temannya lah linknya itu. Silakan kalian buka di bagian materi kelas 12. Udah nggak? Bisa kita contohkan. Masuk ke bimbing password. Silakan kalian bisa share nanti ke grup kalian. Untuk yang pertama itu materi kelas 12. Kalian bisa download yang bagian yang struktur peruangan dan perkembangan desa. Itu PPT-nya. Ini udah, sekali loh. Materi kelas 12. Materi 12 yang bukan. Iya. Siapa? Oh, lain. Ini udah 12 pertama. Buka di materi kelas 12. Iya, ada. Samanya kalau dulu aku nggak bisa. Bisa di download. Yang bagian PPT. Mana itu kembali? Kembali. Nggak ada kah? Adalah Bang Set. Kayaknya masih itu.
Nggak ada. Oh, bab 1 bab 2 bentar. Iya, langsung lewat di front kan. Oke, bisa dibuka. Di mana mukanya? Yang tadi. Kayak di front kan. Iya. Struktur keuangan sebelum bab 1 ada dapat. Ada. Prosedurnya. Struktur keuangan dan keuangan desa. Ada? Bu Siti, sebelum pulang jurnal diisi segala. Ada. PPT di situ. Bisa di PowerPoint. Nah, lagi kalian download, kakak jelaskan lagi ya. Jadi kota itu merupakan suatu sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen serta agraris. Sini ada dua kata kunci. Yang pertama heterogen. Kemarin heterogen apa artinya? Beda-beda. Ya, beragam. Ya, artinya beragam ya. Kemudian secara materialistis. Apa kemarin? Ada yang tahu materialistis? Materialistis itu artinya seseorang yang memandang orang dari pada materi atau kekayaannya. Jadi menurut R. Bintarto. Jadi menurut beliau kota itu dianggap sebagai daerah yang maju, penduduknya itu memiliki ini heterogen serta materialistis. Kemudian menurut Max Weber, kota adalah suatu tempat yang penghuninya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Ciri kota adalah adanya pasar sebagai benteng serta mempunyai sistem hukum tersendiri dan kosmopolitan. Ada yang tahu kosmopolitan itu seperti apa? Ada yang tahu? Kosmopolitan. Kosmopolitan artinya itu seperti suatu tempat nih, orangnya itu mempunyai visi dan misi yang sama. Itu yang disebut dengan kosmopolitan, visi dan misi yang sama. Tujuan. Misi yang sama. Itu disebut dengan kosmopolitan. Selanjutnya kita akan next. Nah, kemudian ada karakteristik fisik kota. Menurut R. Bintarto, tersedianya banyak pusat layanan ekonomi. Nah, karakteristik fisik menurut R. Bintarto itu tersedianya banyak pusat layanan ekonomi. Contohnya seperti apa? Adanya pasar, bisa apa lagi? Toko-toko, Alfamart, Indomart. Artinya di situ terdapat interaksi jual beli, ya, atau pusat layanan ekonomi. Kemudian ada lagi terdapat tempat wisata dan area olahraga. Contohnya taman. Habis itu apa lagi? Area olahraga, tribun, stadion. Kalau di Kasongan apa karakteristik fisik kotanya? Kemudian Ada? Ada nggak? Tempat wisatanya apa di sini? Bukit Batu. Dan area olahraga ya. Kalau tempat wisatanya itu yang di depan kantor bupati itu. Taman RTH. Itu untuk area olahraganya itu ada ya, sport center. Ya, itu punya orang. Punya orangnya. Ya. Kemudian terdapat gedung-gedung pemerintahan. Ada apa gedung di sini? DPR. Mualek, bukan. Adanya gedung pemerintahan, contohnya kantor bupati. Habis itu apa? Kantor camat. Bisa apa lagi? Adanya gedung-gedung pemerintahan, gedung serbaguna. Selanjutnya ada terdapat alun-alun atau lapangan besar. Stadion. Ada nggak di sini alun-alun? Seberang. Ada nggak? Lapangan besar tuh. Alun-alun di sini tuh nggak ada. Lapangan besar. Itu lebih ke ini, ke area olahraga. Kalau alun-alun di sini itu contohnya seperti di
Palangkaraya. Alun-alunnya itu seperti bundaran besar. Nah, itu alun-alun namanya. Bisa mulai. Atau bundaran besar. Artinya di suatu kota itu contoh karakter fisiknya itu adanya alun-alun. Misalkan setiap hari Minggu ada CFD. Tahu nggak CFD? Ya, Car Free Day. Jadi setiap minggu mereka ada Car Free Day. Kemudian area parkir yang cukup memadai. Di sini memadai nggak? Memadai banget. Di sini memadai tapi nggak bayar. Coba kalau di kota besar tuh keluar Indomaret bayar. Jadi banyaknya area parkir dan berbayar. Nah, itu. Artinya di karakteristik fisik kota ini. Kalau kamu di sini kasuan berhenti ya bayar di tempat lain kamu. Minta langsung ke rumah. Siapa nih katanya? Kemudian ada karakter sosial kota. Menurut Erbintarto itu ada beberapa. Yang pertama masyarakat bersifat heterogen. Apa tadi? Beragam. Ya betul. Kemudian terjadinya kesenjangan sosial antara penduduk miskin dan si kaya. Nah, di kota itu kebanyakan tuh ya ada kesenjangan lah antara yang satu yang si kaya dan si miskin. Makanya terjadinya kriminalitas yang sangat tinggi. Jadinya adanya kesenjangan sosial. Kemudian yang ketiga ada mata pencarian penduduk di bidang non agraris. Apa kalian tahu apa non agraris? Agraris aja. Agraris. Apa kemarin? Lahan bisa juga. Orang yang bertani, ya, petani. Di kota ada nggak seorang petani? Orang nelayan nggak ada kan? Nah, jadi kebanyakan karakteristik sosial di kota itu yang pertama mata pencarian penduduknya non agraris. Contohnya apa? Yang non PNS. Apalagi yang non agraris. Buruh, Pegawai. ya buruh, karyawan, apalagi CEO itu, direktur, ya. Agen Iya. Jadi kalau di kota itu nama-namanya keren, CEO, apa karyawan, PNS. Coba kalau di desa, atau peternak, tukang, itu perbedaan. Kemudian ada hubungan kekerabatan mulai pudar. Artinya apa? Dimana hubungan kekerabatan mulai pudar, artinya orang di kota itu kurang bisa bersosialisasi ya. Mereka tuh kayak bodoh amat lah dengan sekitar. Yang penting gue bagus, tetangganya bodoh amat gitu. Adanya hubungan kekerabatan mulai pudar. Paham lo sampai sini? Jadinya kurangnya sosialisasi. Contohnya di kota itu ada nggak kalian pernah melihat seperti pos jaga, pos kampling kayak mereka lagi di kota besar? Jarang kan? ada mah. Di dalam gang-gang. Nah, kemudian bersifat individualis dan materialis. Nah, individualis itu artinya apa tadi? Mementingkan dirinya sendiri. Mementingkan dirinya sendiri, individu. Alis. Artinya dia itu nggak butuh orang lain. Siapa kamu? Bodoh amat lah kalau orang bilang begitu. Kemudian ada materialistis. Apa tadi? Orang yang bersikap memandang orang dari materinya aja, dari kekayaannya aja. Itu disebut materialistis. Kemudian pandangan hidup lebih rasional. Artinya gimana? Di dalam kota masyarakatnya itu harus diperhatikan. Pandangan hidup lebih rasional. Rasional itu apa? Rasio. Dia lebih menggunakan logikanya ya. Logika. Lebih pakai akal. Itu disebut rasional. Jadi orang di kota itu lebih rasional. Jadi mereka dibilang nggak percaya kayak mitos-mitos, kayak cerita-cerita. Lebih ke bisa melihat secara rasional gitu. Itu termasuk karakteristik sosial. Kemudian ada tingkat perkembangan dan fungsi kota. Bisa dibacakan, Wildan? Ya, langsung aja. Kata dengan segala aktivitas dan dinamika sosialnya senantiasa mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut akan memberikan dampak dan manfaat bagi kehidupan. Menurut Lewis
Murport 1961, perkembangan kota mengalami beberapa tahap. Ada beberapa tahap ya. Yang pertama, next, adanya tahap Eopolis. Eopolis. Yaitu tahap perkembangan desa yang teratur menuju ke arah kehidupan kota. Artinya dia itu mau OTW ke kota ya. Desa mau ke kota. Artinya perkembangannya lebih menuju ke kota. Siap-siap dia menjadi kota, perubahan. Kemudian ada tahap polis, yaitu perkembangan kota yang sebagian penduduknya masih berorientasi pada sektor agraris. Jadi di sini tuh kalau perkembangan kota kan harus yang non agraris ya, kalau yang sudah kotanya. Jadi itu sebagian penduduknya masih ada yang bertani, ada yang peternak, nggak semuanya PNS kalau yang di tahap polis. Tahap kemudian ada tahap metropolis, yaitu perkembangan kota yang telah mengarah pada kegiatan industri. Maksudnya seperti apa itu? Jadi kota tersebut sudah ada dimasuki oleh pabrik-pabrik. Contohnya ada pabrik industri, habis itu pabrik apa lagi? Contoh kota metropolis tuh apa? Ada yang tahu? Jakarta. Ya, Jakarta. Kempangi kota. Kegiatan industri. Kalau Kempangi termasuk ini tahap polis. Kalau nggak ini bisa jadi ini OTW, dia lebih OTW. Ya, lebih ke OTW. Karena di sana ada nggak kayak gedung perkantoran, nggak ada kan? Adanya di Kasongan kan? Jadi mungkin di sini tahap Kempangi ya. Itu tahap metropolis. Palangkaraya termasuk nggak metropolis? Masuk. Termasuk, sudah ada segala industri, kegiatan industri. Pasangan baru mah. Kasongan menuju. Pokoknya pabrik kita sama nih. Pabrik apa? Pabrik bento. Kemudian tahap perkembangan kota ada megapolis. Nah, tahap megapolis yaitu perkotaan yang atas gabungan beberapa kota metropolis. Ada yang tahu seperti apa? Contohnya itu daerah Jabodetabek, itu disebut dengan tahap megapolis. Apa? Jabodetabek. Jakarta, Bogor, Depok. Depok. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang. Nah, itu bisa dibilang kota megapolis ya. Karena gabungan dari kota metropolis, contohnya Jakarta. Kemudian ada tahap Trinapolis, yaitu perkembangan kota yang ditandai dengan kekacauan, kemacetan, lalu lintas. Jakarta. Kalau sekarang Jakarta mungkin yang dulu, tapi sekarang lebih sudah tidak ada. Karena dulu Jakarta termasuk kota termacet di dunia. Ke berapa sih? Ke 4? Ke berapa? Sekarang sudah enggak teratur. Jadi tahap Trianopolis, artinya tahap ini perkembangan kotanya lebih ke menurun kalau bagian Trianopolis nih. Jadi adanya kemacetan, lalu lintas, kacauan, contohnya seperti kayak di Sri Lanka ya. Kotanya kan presidennya sudah kabur dari negaranya, lalu lintasnya, kriminalitasnya tinggi. Timor Leste, Zimbabwe ya. Kemudian ada tahap nekropolis, yaitu suatu kota yang mulai ditinggalkan oleh penduduknya dan menjadi kota mati. Ada yang tahu kota mati yang kalian ketahui? Kota mati. Jepang ada bang. Ya, ada namanya Hashirama, kota Hashirama. Mungkin dia tuh toko Konoha. Hokage pertama. Makanya di Jepang dibilangnya kota mati karena sudah ditinggalkan. Contohnya di daerah Indonesia ada, yaitu daerah di Batam. Namanya Kota Marina. Dia itu kotanya itu di perbatasan Singapura sama Kepulauan Riau. Dia di atas itu. Jadi dulunya tuh kotanya tuh kota industri pusatnya. Makanya banyak orang menggelapkan HP selundupan di situ kan. Murah-murah. Ya, murah-murah kota Batam. Tapi emang sudah keluar kan awalnya? Ya. Karena di sana pasar bebas orang bilangnya. Di daerah kota Nekropolis atau Mariana. Nah, sampai sini paham? Paham nggak? Atau kakak kurang jelas? Menjelaskan lagi? Jelas, oke. Kemudian ada fungsi kota. Yang pertama sebagai pusat industri. Contohnya seperti apa tadi? Adanya apa? Coba daya apa?
pabrik di kota. Ya, adanya pabrik, adanya industri. Contohnya apa lagi? Adanya pelabuhan, adanya bandara. Kota industri itu biasanya di daerah Bekasi atau daerah ada pelabuhan yang dekat di Jakarta, apa namanya tuh? Yang Priok apa sih? Tanjung Priok ya. Tanjung Priok. Itu daerah industri. Kemudian sebagai pusat perdagangan. Nah, ini fungsi dari kota ada pusat perdagangan. Ya, orang bisa jual beli, adanya interaksi jual beli di situ. Kemudian sebagai pusat politik. Nah, ada yang bisa jelaskan sebagai pusat politik Dimas? Coba bisa dijelaskan? Ya. Jadi kota itu tempat orang-orang berkumpul berpolitik. Bisa dibilang gitu. Artinya sebagai pusat politik, artinya kalau di daerah tersebut sudah ada kayak kampanye pikir, maksudnya adanya pemilu, pilkada itu kalau di sana di Jakarta contohnya menjadi pusat politik. Kota Kasongan lebih besar. Adanya partai apa namanya? Banteng. Nasdem, Banteng, Kartu Merah, Partai PDI. Jadi pusat mereka kebanyakan kan di kota ya, nggak ada di desa-desa. Mungkin cabang-cabang ranting-ranting. Kemudian sebagai pusat budaya di kota biasanya ada pusat budaya. Kalau di Kalteng, contoh pusat budaya di mana? Biasanya kan ada di museum Balanga. Kalian pernah lihat ya? Ada dua. Masa kalian lihat Balanga yang dekat Jalan Raya besar? Balanga ya? Iya, Balanga. Ada museum Balanga. Yang musim Belanga di kota. Ada Kayak festival kalian pernah mengikuti? Kayak kemarin juga ada yang di Kasongan tuh, yang di daerah Tribun kan biasanya ada pusat budaya, tari gitu. Tari budaya. Kemudian sebagai pusat rekreasi dan kesehatan, yang mana sebagai pusat rekreasi adanya taman hijau dan kesehatan rekreasi. Contohnya di Kasongan ini pusat rekreasinya apa? Bukit Batu, apalagi Taman RTH. Tapi kemana habis ditutup lah, diperbaikan. Adanya pusat rekreasi dan kesehatan, adanya rumah sakit, puskesmas. Selanjutnya mempunyai fungsi yang menonjol atau ibu kota. Artinya orang fungsi kota itu mempunyai fungsi yang menonjol. Orang menganggap kota Kasongan ini kota apa sih? Kota hijau, ya, kota durian. Itu orang bilang, oh, ini durian khas Kasongan. Nah, gitu. Padahal lain dari Kasongan, dari daerah sana. Karena dijual nama Kasongan, akhirnya laku barangnya. Jadi dia memanfaatkan namanya fungsi yang menonjol ibu kota atau kotanya. Contohnya apa lagi? Klengkeng apa sih namanya? Langsat apa namanya itu? Ponti. Tanjung. Langsat Ponti. Lah ya, langsat Ponti. Nah, Ponti. jeruk Ponti. Padahal nggak dari Ponti sebenarnya itu, cuma dijual namanya. Rangka Belanda. Namanya nah. Dari Belanda lah. Ya. Nama Belanda ya. Rangka Belanda. Apalagi yang ada ciri khasnya, Ikonik. ikonik. Nah, contohnya kota Palangkaraya dibilang kota cantik. Habis itu kota apa namanya? Kalau yang kalian tahu, yang daerah Jawa ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang ngantuk. Contohnya kota ikon. Kota Samarinda, tahu nggak ikonnya? Kota Sampit deh. Iwak bang. Nah, Iwak apa namanya? Apa ya? Nila. Jawa. Jawa. Iya. Nilo. Ya, kayak tidak ada satu itu. Nah, itu ikon dari kota tersebut. Jawa. Oh. Ih, menangkal itu pahlawan. Ya, apalagi? Atlantik Utara. Nah, kemudian ada potensi kota. Bisa dibaca Aisyah. Ngantuk Aisyah. Potensi kota dapat dilihat dari bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Adapun penjelasan potensi kota sebagai berikut. Oh, ya. Ini ada sebagai ekonomi. Ya. Yang pertama
adanya luas lahan pertanian. Bisa dibaca yang ini. Luas lahan pertanian di kota terbatas kondisi tersebut mempengaruhi potensi ekonomi komunitas, Orientasi pada sektor non agraris. Artinya di sana pusat ekonominya terbatas ya, adanya lahan pertanian yang terbatas. Ada potensinya. Jadi kebanyakan orang menanam kayak sayur-sayuran itu di mana? Kalau orang kota di hidroponik. Tahu nggak hidroponik? Yang air mengalir selang kasih pipa. Kemudian ada sosial. Nah, bisa dibaca Dimas. Sosial, Ya. sosial terkait tingkat kesejahteraan penduduk seperti kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Fasilitas kesehatan dan pendidikan di kota lebih lengkap. Ya, artinya di situ terdapat potensinya adanya rumah sakit, kesehatan, pendidikan lebih bagus intinya lah di potensi kotanya. Untuk sekolah juga banyak biasanya. Ada yang dibilang nih sekolah untuk pejabat, anak-anak pejabat, Elit. sekolah elit. Nah, sekolah favorit. Ekonomi sulit. Kemudian bagian yang ketiga itu budaya. Budaya bisa dibacakan Dayat. Budaya di kota terkait dengan penggunaan bahasa, pengembangan teknologi, organisasi sosial, mata pencaharian, kesenian, dan kehidupan keagamaan. Nah, artinya dari budaya kita bisa melihat adanya potensi. Misalkan ada potensi kesenian budaya, misalkan di Kasongan kan ada namanya festival budaya. Contohnya itu ya, kayak kebudayaan, kayak apa namanya tari-tarian. Terus ada lagi yang tradisi yang namanya tiwa, itu biasanya menarik potensi orang luar untuk ke Kalteng. Kemudian adanya organisasi sosial, sudah dimasuki organisasi, contohnya apa? Adanya Pemuda Pancasila sudah masuk di situ. Ada Banser. Sudah ada kah Pemuda Pancasila? Ada di Oh, yang di gedung kantor dekat Bupati itu. apa namanya? Sarawak. Ya. Ya, Tipon dulu yang besar tuh. Kemudian ada potensi politik yang mana politik merupakan bagian penting dari kota. Potensi politik terkait dengan pusat administrasi dan pusat pemerintahan. Gedung-gedung pemerintahan terdapat di wilayah kota. Artinya sudah ada mulai masuk ya politik, ada kantor-kantor, ada partai-partai yang tadi seperti itu yang kakak jelaskan dari awal. Oke, terima kasih. Terima kasih. Habis ya hari ini. Ya, memang. Nah, boleh kak? Mungkin kita perlu refreshing sebentar ya. Wih. Kita ngapain ya refreshing? Kuis. Kita streaming. Streaming lah. Oh jangan. Kahut lengkap. Takut ya. Iya. Kita kan Nanti mungkin kakak nggak ngasih tugas hari ini. Mungkin kita bisa quiz refreshing sebentar. kahut. Ya. Kahut. Kalian bisa Maju. majuin ya. Maju. Mana sih? Nah, biar kalian kita Kamu duduk di bawah. Kamu kayak apa sih? Ah. Ayo kursi duduk. Oh ini di sini, di sini ya. Nah, Ayo jangan jawab aku sini. Nah. Oh. Acel. wadah muncul. Bagan. Bismillah bawa ke sini. Warna badan. Warna. Encik, STPL. Mek, Ini semuanya tunangan gelap. nama dulu data. Oke, kita kuis model klasik. Nah, kalian sudah tahu kan aturannya? Silakan kalian bisa buka web play Kahoot. Nah, bisa kalian masukkan di sini. Ini pinnya. Namanya bang sesuai kan? Terserah ya. Ayahnya. Hehehe. Jadi kita agak refreshing. Samsudin. Siapa Samsudin ini? Kayak apa semalam dah?
Tahut ya saya tulis tahut ya. Ada situ tahut kita jadi tahut. Nah, begini atas ya. Oke, bentar lah. Apa lah? Oh, tenanan siapa? Apa tuh? Bel kan? Bel. Samsudin. Mem. Tinggal tuh. Oke. Tapi kita Kadang-kadang. bercanda tapi serius gitu lah. Oke. Paham nggak? Belum bang. Cepat masuk. Ini masih loading. Main. 1, 2, 3, 4, 5. Yang sudah masuk 5 orang. Ini berapa? Ya. Ini 120, Ya, 76. tahun gimana ya nih? Apa? Sudah? Kenapa kurang tuh? Ya. Ya. Siapa ya ini? Saya. Ya. Rasa. Kenapa enggak? Hei, Siapa? Pegang. apa? Bisa Iya lah. Iya lah. Baru lima nih, baru lima. Jangan kajian lah tadi. Idas level. Just ya. Oh iya kak. Ida. Ini istilah. Siapa langsung itu? Oh, kaki matanya. Siapa Samsudi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda sambung lin tuh. Coba putar lagi. Oh ya. Iya. Apa bang? Oke. Paham ya? Jadi kakak akan mulai. Karena mungkin kita start Oh, tenan. quiz geografi. Get ready. Get ready. 3, 2, 1, let's go. Gelek. Kota merupakan suatu sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan kecuali. Ayo, yang mana nih? Pokoknya yang kakak sampaikan. Homo. Den. Du. Suatu sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan. Aduh. Makanya yang pertanyaan sini tadi sudah kakak sampaikan. Oh. Ya, ada yang salah satu. Siapa ini? Ida. Gimana yang kita melihatnya? Bang Saleh gimana Bang? Social media nih kak? Tidak bisa melihat yang salah. Ah, Karena salah itu. enggak yang itu Oh, maksudnya. salah. Skor. Ya, Next. Oh, next ya kak. Oke, Samsudin nomor 1. Siapa Samsudin? Siapa Samsudin? Mati. Samsudin. Dimas. Dimas. Siapa? Dimas. Kita next lagi ya. Apakah Samsudin masih bisa tergeser, Bung? Iya, orang apa? Yang termasuk karakteristik fisik kota adalah, ayo, 20 detik lamaan. Kenapa aku minta kone? Barang itu. Serius juga. Jujur ya, serius tapi merasa. Yeay, jujur. Ada yang masih salah. Jawabannya adanya alun-alun. Kan sudah dibilang Karakteristik fisik yang kelihatan. Yang kelihatan. Next. Penggibahan. Membazar. Oh, ya. Oh, siapa nih? Aku tidak bisa naik, Besti. Kita next ya. True or false? Masyarakat yang heterogen termasuk karakter fisik kota. Benar atau salah? Masyarakat yang heterogen termasuk karakter fisik kota. Benar atau salah? Ini benar, ini salah. False. Astagfirullah, Salah aku. Makin banget nilai Kan aku. heterogen, karakter fisik. Heterogen itu kan karakter Tidak sosial. kelihatan. Aku baru ingat. Oh, Samsudin naik lagi dan akhirnya Samsudin menang. Nah, next ke pertanyaan soal yang keempat. Kota industri termasuk kota metropolis. Benar atau salah? Tahu ah. Ini kota industri. Ya, Oh iya. Masih ada yang salah menjawabnya. Yeay. Ayo. Tadi. Nggak mau ngantuk bang, menggalau. Ada Ical. Ngantuk emang ngantuk. Oke, siapa? Oh, Batman, temenan. Batman. Kita next lagi. Fungsi kota antara lain adalah Apa tuh fungsi kota antara lain? industri. Yang damai. A, B, C, D. Yang pasti jawabannya bukan E.
Astagfirullahaladzim. Tenan. Masa masih ada yang salah? Del. Siapa nomor 3 tuh? Oh, Wah, Samsudin masih ada api-apinya, Bung. Samsudin. Berapi-api, Bung. Tidak kembali. Tenan. Jalan-jalan tanpa sosial. Jakarta termasuk kota metropolitan, benar atau salah? Ya dong. Benar. Masih. Banyak ibu komplek. Oh, Hey. pintar kalian ya. Bagus, bagus. Tetap kenal dengan metropolitannya Jakarta. Oh, ini lagi berapi-api ya? 4. Oh, tenang. Keren. Kenapa tuh? Kita next. Oh, tenang. Wilayah Jabodetabek termasuk tahapan metropolitan, polis, nekropolis, megapolitan. Barusan kakak. Aduh, jelaskan lupa. sini tadi apa ini Jabodetabek? Apa yuk? Gabungan Ya. ini. Beberapa Kalau kata satu. Gabungan metropolitan. Asli. Masih ada. Oh, tenang. Turunan dah. Oh, tenang. Kedua tuh jebak lagi di atas tuh. Samsudin straight 5. Oh, tenang. Kita salah. Yang 8. Suatu sistem jaringan kehidupan ekonomi dengan kepadatan penduduk ekonomi strategis dinyatakan oleh. Nah, ini nama kakeknya. R Bintaro, R Bintarto, Bintaro. R Bintarta, Bintara, R Bintarta. Bintara baru makan bintaro enggak? Salah. Aduh. Ayo yang mana? Salah ya, Cik. Salah bicik. Aduh, Yeay. salah bicik. R Bintarto. Aduh. Bintaro apa yang tadi? Wah, salah bicik. Salah. Kaki ngokok. Terus sedikit tak ngelawan dia tuh. Ya itu Ya, siapa? ini Main aja lawan kayak meme. ya. Mel. Potensi kota dilihat dari kecuali. Masa nggak tahu nih. Namanya tuh. Namanya Wah. salah tanpa. Salah. Ya, bujur. Nah, Imigrasi. Oh, tenang. Kan kecuali. Kecuali. Oh, iya. Hanya satu aja. Ketiga. Samsudin strike ya. Wait. Wow, Samsudin Asad. Kait. Ini soal terakhir. Yang termasuk agraris. Nelayan, pedagang, petani, PNS. Astaga, salah bicik. Asta. Lahan-lahan tadi. Emang kapan lahan tadi lah? Petani. Ulang, Bang. Ulang, Bang. Gak Kalau boleh. saya tahu. Gak boleh. Kita melihat siapa juaranya. Ding 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 ding. Eh, Samsudin. Tuh back to podium yung lewatan. Back Gimana? to podium. Ya. Samsudin. Ya. Ya siapa? Tiga. Siapa ya? Dia Aisyah. Tangan. Antum karena dia. Samsudin. Samsudin ada juaranya. Silakan Konsenan disampaikan. siapa? ML. ML Oh, tenang. Oke, mungkin itu aja. Yes. Kita bisa kembali ke Duh, kayak dia sudah lagi. katanya nggak mau tugas. Enggak, udah aku sendiri. Cepat balik dah. Enggak lagi. Kita bisa penutupan. Mungkin Cukup sampai di sini. cukup sampai di Sampai sini. di sini saja. Cukup sampai di Kita akan berpisah lagi. Kalah ML. Siapa kan Meo tuh? Label Jangan menghalangi kamera. Tahu lah bang. Oke. Ya. Mungkin hari ini Bukan saya. kakak tutup materi pelajaran hari ini mengenai struktur perkembangan kota. Di antara kalian bisa menyimpulkan apa yang kakak sampaikan tadi. Ya udah Dimas, bisa disimpulkan apa saja yang kakak ajarkan tadi? Jadi itu Bisa ke depan, bisa ke depan. Jadi Ayo udah di situ aja. Ya, jadi keberadaan kota tidak muncul begitu saja. ya. Tapi
latar belakang geografis, sejarah, dan ekonomi turut memberikan andil dalam terbentuknya sebuah kota, khususnya di Indonesia. Suatu wilayah yang berkembang akibat pertumbuhan penduduk dan diikuti bertambahnya fasilitas sosial ekonomi yang akan membentuk kota. Terbentuknya sebuah kota di suatu negara melalui beragam faktor, tetapi memiliki inti yang sama. Oke, terima kasih Dimas bisa menyimpulkan materi yang kakak ajarkan ini. Mungkin sedikit kata-kata kali itu. Bukan motivasi, kata-kata doang. Belajar yang rajin. Mungkin hari mungkin ini terakhir kakak ngajar di sini. Kakak ngajar di sini mungkin nggak tahu lagi. Kita bisa bertemu lagi. Jadi terima kasih atas waktu kalian. Semoga yang kakak sampaikan kalian bisa menyerap dengan baik ya pelajaran. Amin. Jelas nggak tadi yang kakak sampaikan? Jelas. Jelas kamu. Ya, terima kasih ya. Oke, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan Pak Rijal pimpin doa. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ulang. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina